kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari keluarga besar Mahfud Family. Saya sendiri, Mahfud Budianto, atau dipanggilnya Bimo. Istri saya, Yayu Awalia, dipanggil Ibu Lia. Anak pertama saya, Aska Mahfud Putra, panggilnya lainnya Aska Mahfud Putra. Kemudian kedua, Angkasa Mahfud Putra, panggilannya Angkasa. Ada Mahfud Putranya juga. Dan yang ketiga, Aksa Brata Mahfud Putra. Ada Mahfud Putra juga. Kami menggunakan identitas keluarga Mahfud Putra di belakang sebagai identitas keluarga kami. Kami berasal dari Tangerang Selatan, tepatnya kami berdomisili di Paku Jaya. Nah, ini dia istri saya. Tahun 2012 bulan Juli kayaknya waktu mau persiapan persalinan pertama. Jadi teman saya dulu teman ngobrol ya. Jadi habis konsultasi juga dengan dokter, kita tanya dokter yang untuk kehamilan itu siapa gitu. Tapi memang saya kritis dokternya, pertama yang enak, yang gaul, karena kan bagaimanapun kan saya pengen banyak tahu karena kan anak pertama, sehingga nggak terkesan nanti kaku kalau saya ngobrol. Rekomendasi dari teman saya saat waktu ngobrol di tempat ngopi itu Dokter Mufti. Nah, Dokter Mufti akhirnya setelah itu saya ke Omni sebagai ini pertama ya, konsultasi pertama saya lihat itu Dokter Mufti. Saya baru tahu Dokter Mufti ternyata nggak seperti dokter, gaul banget, gondrong. Istri saya gimana tuh? Itu tadi. First lookingnya bagaimana tuh? Gaul aja, santai, terus nyaman sih konsultasinya, jadi nggak tegang, nggak kaku. Terus Dokter Mufti itu nggak cuma bicara tentang apa yang kita konsultasikan. Jadi beliau mau berbagi info-info umum, tapi itu bermanfaat gitu. Jadi termasuk saya sebagai suami kasih masukan agar selalu menjaga kesehatan, vitamin gitu kan ya. Kalau dulu belum ada zaman corona, itu terutama sebagai suami itu harus jaga vitamin, harus jaga juga tenaga gitu biar nggak capek gitu kan. Gitu. Intinya sih kalau beliau ini orangnya interaktif, jadi nggak melulu cuma konsultasi tentang urusan kehamilan istri saya. Jadi first looking oke. Nah, persalinan anak saya yang pertama dihandle Dokter Mufti, kedua pun Dokter Mufti, ketiga Dokter Mufti, dan untuk anak yang kedua ketiga itu pun di programnya saya selalu konsultasi masalah kesiapan untuk istri saya sendiri sudah siap belum. Jadi sebelum saya memprogram itu saya konsultasi dulu dengan beliau, dan itu kalau beliau sudah kasih masukan, jadi semangat kita. Kalau saya sebagai suami, kalau saya sebagai suami saya ada tenang. Karena apa? Yang tahu riwayat istri saya, ya, medisnya itu, ya alhamdulillah Dokter Mufti. Kemudian saya selalu konsultasi bukan hanya di saat-saat momen mendekati kelahiran. Jadi diskusinya panjang gitu. Sambil saya ada masa kontrol itu saya manfaatkan untuk diskusi. Dan ternyata Dokter Mufti itu memang berkompeten. Saya disampaikan untuk segala risiko. Awal mula itu saya ingin persalinan normal dulu. Nah, setelah saya dijelaskan bahwa di anak pertama itu Aska itu ada risiko, tapi Dokter Mufti itu tidak mengarahkan untuk harus saya ambil keputusan yang apa ya. Jadi dikembalikan kepada saya. Jadi
fleksibel. Nah, saya lihat saya harus mengambil keputusan yang tepat saat itu, maka saya ingin dilakukan sesar. Itu saya gitu. Jadi yang saya lihat Dr. Mufti bisa membantu saya dalam membuat pertimbangan keputusan untuk lahiran anak saya. Saya sih yang penting suami nyaman, saya juga nyaman, dan memang Dr. Mufti ya namanya santai sih, biasa aja gitu, sesuai prosedur gitu. Dan pasti kalau suami saya nyaman, saya nyaman sih, gitu aja. Begitu dikasih kartu nama, langsung aja nyobain ke sini dari pertama buka. Alhamdulillah ya, kalau adanya klinik Dr. Hos ini sebetulnya membantu kita, terutama buat saya pribadi. Ada jam-jam tertentu yang saya tidak bisa kalau saya lakukan kontrol itu di rumah sakit. Nah, alhamdulillah Dr. Mufti ya mungkin dengan tim yang solid dan sudah standby ya, karena nggak mungkin Dr. Mufti sendiri, akhirnya bisa menyajikan adanya Dr. Hos ini. Dr. Hos ini kalau saya bilang sejak hadiran Dr. Hos, saya jadi agak fleksibel waktu, terutama untuk kontrol, membantu. Oke juga sih. Terus, satu lagi nih, terus tempatnya Dr. Hos ini lumayan instagramable ya, gaul. Nggak tahu deh ini dapat konsep dari mana nih, tapi emang Dr. Mufti keren. Terus saya pengen nambah terus nih, kenapa? Karena kita pertama masuk itu saya disambut sama resepsionis yang yang friendly lah, bersahabat. Pasti suasananya jadinya kita selalu, kemudian AC-nya dingin, luar biasa. Nih selalu ada nih minuman begini nih. Apa namanya, minuman apa nih? Infus water. Nah yang gini kan sedikit banyak kan ya membuat kita juga menjadi nilai tambah buat klinik di Dr. Hos ini. Terus saya lihat untuk peralatan yang digunakan di dalam luar biasa, modern, update lah. Kalau untuk saya, karena saya orang di lapangan ya, suka keluar, suka bergaul gitu. Ada hal yang saya pikir menjadi attitude terbaik Dr. Mufti. Saya pernah ketemu Dr. Mufti di satu tempat, gitu. Bisa jadi sering juga saya. Dan Dr. Mufti itu selalu kebiasaannya suka nyapa duluan, saya kalah cepat. Nah itu yang buat saya jadi kagum, ternyata beliau di kondisi yang sudah oke saja, itu beliau masih menghafal, masih mengingat pasien maupun keluarganya. Dan ini menjadi penghargaan apresiasi buat saya, terutama itu karena apa? Saya sendiri tidak mau bicara kesehatan. Gitu. Kalau Dr. Mufti punya attitude seperti itu saja, gitu kan, apalagi kami, gitu kan. Makanya saya komitmen bahwa pelayanan Dr. Mufti itu memang menyenangkan, dan pribadi Dr. Mufti pun luar biasa bisa membuat kita nyaman. Untuk Dr. Mufti dulu secara khusus, kalau nggak secara umum untuk tim Dr. Hos. Tim Dr. Hos itu sudah mantap. Nah ini kepada siapapun ya, silakan lihat dan buktikan sendiri. Datang ke klinik Dr. Hos, karena apa? Saya sudah merasakan sendiri bahwa klinik di Dr. Hos pertama pelayanannya jemput bola. Ya, jadi mereka ini timnya sudah handal. Mereka tahu bagaimana cara memaintenance atau memanage pasien yang hadir, yang datang. Kemudian mereka membuat suasana yang ada di Dr. Hos ini homey, ya, bersahabat, slow, nggak seperti istilah kata di tempat rumah kesehatan begitu. Ya, jadi suasana membuat kita itu jadi ikut santai. Kemudian ketiga, mereka senantiasa menyapa kita. Jadi tidak ada gap atau jarak antara tenaga tim Dr. Mufti dengan kita selaku pasien yang datang. Itu secara umum. Nah, semoga tetap dijaga kekompakan mereka. Kemudian rapi-rapi mereka, baju-bajunya bagus-bagus.
standar masuknya, apalagi sekarang masa pandemi corona ya, mereka jalankan prokesnya itu. Jadi kita juga sebagai pasien aman, karena belum tentu saya yang aman, belum tentu juga mereka aman, tapi mereka menjaga prokes itu. Kemudian buat Dokter Mufti, Pak Dokter, terima kasih. Saya dari keluarga Mahfud atau Bimo, ada saya, ada Aska, ada Angkasa, istri saya lagi gendong anak ya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak buat Dokter Mufti. Ini kesempatan saya untuk menyampaikan secara langsung ya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Alhamdulillah, wasilah Pak Dokter, Allah memberikan lewat Pak Dokter. Anak saya yang pertama, Aska Mahfud Putra, usia 8 tahun. Anak saya yang kedua, Angkasa Mahfud Putra, usia 4 tahun. Dan anak saya yang ketiga, Aksa Pratama Mahfud Putra, usia insya Allah baru beberapa minggu, dapat menjalani proses persalinan istri saya dengan selamat. Tentunya saya tahu persis di anak saya yang pertama ada risiko terhadap keselamatan istri saya juga. Dokter tetap jaga kesehatan, kemudian tetap menjadi dokter yang bersahabat, yang gaul, kemudian tepat waktunya saya luar biasa. Salut Pak Dokter. Hal yang saya luar biasa kagumi juga, Dokter Mufti ternyata tepat waktu, dan itu sangat berharga buat kita ya, sehingga kita tenang apalagi di masa-masa kritis atau masa-masa yang tegang. Semoga, dan buat satu lagi buat istrinya nih, buat istrinya Pak Dokter Mufti, luar biasa. Kalau lagi kesini nih selalu kita dikasih masukan-masukan ya. Kita suka berbincang tentang banyak hal, terutama kesehatan. Kita selalu buat dokter host dan tim. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, oke. Terima kasih ya sekali lagi. Sebelum kami tutup, semoga semuanya sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.